Setiap ada event kalau di Lombok ikut terus. Rasa pengen tahu itu gimana rasanya jadi juara itu pasti ada gitu. Pernah saya minjem piala temen juara, saya ngasih tahu orang tua. Juara gitu. Pak, ini saya juara. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Ada Om Rizal Kelet di depan kita, guys. Pertanyaan pertama, Om. Itu nama aslinya siapa sih, Om? Samsur Rizal. Ceritanya dari kapan kok bisa dipanggil ada Keletnya, Om? Ada cerita di balik apa itu? Itu awalnya dipanggil Klet itu kan habis ditabrak mobil. Kan kalau bahasa orang Lombok kalau Klet itu kan ada bekas luka, gitu ya. Bekas luka di kepala yang nggak bisa hilang gitu. Jadinya kalau pergi sekolah SD dulu pergi sekolah itu kelihatan banget Kletnya itu. Makanya nggak pernah dari dulu nggak pernah dipanggil nama asli, dipanggil Klet aja kalau ketemu gitu. Di atas apa di bawah? Boleh Di dilihatin atas. nggak, Om? Di mana sih? Di sini, di belakang. Bapak nggak kelihatan ya? Ya, Sebenarnya. kelihatan. Kalau rambutnya dipotong pasti kelihatan. Oh, tapi kalau panjang ini nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh, jadi dari kecil gitu ya? Ya, dari Nama kecil. Dari habis ketabrak motor itu. Itu kapan, Om? Udah lama banget ya, Pak? Itu dari kelas 3 SD. Oh, udah lama banget berarti. Tabrak sama bapak sendiri. Aduh, kok bisa? Nggak tahu dia. Mungkin lagi main apa gimana ceritanya itu? Pas lagi mobil mati itu, ditabrak dari depan, nggak kelihatan gitu. Kita kan masih kecil-kecil kan, Sekolah sukanya ikut nganter-nganter kayu, pasir gitu kan, pakai pick up. Nah, pick upnya itu mati, disuruh kita yang dorong, tapi kita tarik dari depan. Pas itu jalannya licin, jatuh, nggak tahu gitu, ketabrak jadinya. Oke, jadi situlah awal cerita ada Keletnya Iya. tuh. Oke. Tapi kalau bahasa Bali, Kelet itu jelek artinya. Iya, itu kan beda-beda lagi. Iya. Tapi ini Keletnya Lombok, harus diklarifikasi nih biar nggak salah paham nanti nih, gagal paham bahaya juga nih. Kalau mas startnya berapa sih, Om? 4-4. Itu sejak kapan dipakai? Sejak podium pertama itu pakai. Oh, ya ada apa kok pakai 4 Om? Ya apa serasa pas aja sama nomor itu 44 langsung podium gitu. Soalnya kan saya dulu balap resmian 2 tahun nggak pernah podium saya. Oh, nomornya juga ngarang-ngarang aja? Ya gitu? ngarang-ngarang aja. Tapi pas pakai 44 podium, nah langsung pakai itu. Dan Pertama kali juara pakai itu. jadi nggak pernah dirubah lah, Iya, nggak dilepas pernah kayaknya dirubah. hoki gitu. Nah, ngomongin balap, Bang Mojang pengen diceritain sedikit nih. Jadi pengen tahu dulu sejarah balapnya gimana akhirnya bisa jadi pembalap. Yang ngajakin pertama kali balap itu si Jamal itu. Awalnya kan diajak lihat liaran dulu kan, diajak masih kecil dulu, belum masuk SD, belum masuk SMP. Pas masuk SMP baru disuruh nyoba bawa matic standar gitu. Liaran taruhan 40 50 main gitu, yang penting Buat belajar nyoba aja. gitu, yang penting. Ya habis itu disuruh bawa matic standar, liaran menang. Habis itu disuruh nyobain lagi pakai MX ini pertama yang koplingan, diajarin. Bisa pakai itu, disuruh lagi naik EPU. Dia kan dulu si Jamal nih punyanya EPU pertama kali. Pertama kali digarap disuruh nyoba. Tapi awalnya itu nggak bisa bawa, diajarin sama dia sampai bisa. Ya itu beli motor sendiri juga, nyobain pakai itu, pulang sekolah wajib dicobain gitu, tiap hari nyoba gitu, lama-lama bisa gitu. Nyoba-nyoba naikin. star berarti apa Ya, standar. lama-lama bisa gitu. Oke. Ya terus kalau awal pertama kali ikut event itu resmiannya 2014 ya. 2014. Ya, masih kalah menang balik. Mm-mm. Tapi ikutnya cuma sekali saya. Pas ada yang pembalap yang mati di bandara itu siapa namanya? Oke.
Nah, bapaknya orang tahu tuh. Intinya itulah ya. Ya lupa saya itu. Nah dari situ vakum dulu, berhenti. Pertama kali ke Jurnas 2015 kalau nggak salah di Penas itu. Nah ikut pakai Ninja dulu. Oh, Pakai udah Ninja. boleh Ya. bisa bawa Ninja. Bawa Ninja, tapi Ninjanya itu modal karbu aja, dia ikut 155 frame standar itu. Best time-nya itu dulu 93. Saingannya udah 8 besar itu saingannya dulu. Makanya balap itu selama 2 tahun nggak podium-podium. Iya, Habis motornya itu juga. ya, habis itu punya motor sendiri, Eric Jet ini. Yang belakang ini. Ya, Eric Jet nyobain dulu dari modal portingan sama karbu, main bracket, belum bisa juara. Kalau ndak salah ini sekitar 1 tahun juga ini balap, ndak pernah juara. Nah, habis itu Tapi ikut terus. ikut terus. Setiap ada event kalau di Lombok ikut terus. Soalnya rasa gimana ya? Rasa pengen tahu itu gimana rasanya jadi juara itu pasti ada gitu. Makanya nyoba lagi gitu. Kan juga sama orang tua udah ditahu ya dikasih gitu. Tapi pernah sih sempat mungkin dia kiranya ngabisin uang banyak disuruh berhenti balap sampai pernah saya minjem piala temen juara, saya ngasih tahu orang tua. Juara gitu. Pak, ini saya juara gitu. Waktu itu pernah saya sempat nggak dikasih balap, cuma saya yang ngeyel gitu, pengen minta balap lagi. Tapi kan dari dulu saya nggak pernah minta gitu uang sama dia kalau daftar nyari sendiri, kalau nggak nyari sendiri patungan sama temen gitu, sama-sama 50 berapa gitu, seadanya gitu. Makanya ikut lagi. Pas itu pas saya minjem piala temen tuh pas event di bandara ini, Bandara Tanau itu. Ya. Ke Jurnas apa ke Jurda itu lupa. Berarti berarti di jalur bandara itu ya? Ya, Pernah di event jalur di situ? bandara itu. Oke. Di dalam bandaranya Oh, di itu. dalam. Ya, Belum dulu. dipakai tapi waktu itu bandaranya. Udah dipakai, cuma di sebelahnya itu. Oh, Kan oke. di sana luas dia. Mm-mm, Baru-baru jadi itu bandara itu. Balapnya di sana main bracket 8 waktu itu nggak dapet, temen yang dapat saya minjem. Itu terakhir kali saya dikasih balap. Kalau sekarang kamu nggak podium, berhenti aja, katanya bapak saya itu. Makanya minjem piala temen, yang penting ada jadi bukti gitu. Wow, dapat nih. Gitu. Ya dapat ini. Pasti yang saya pinjem pialanya ini kalau dia nonton pasti ketawa dia. Ketawa. Pasti ketawa. Piala nembak. Ya. Saya minjem pialanya itu. Terus habis itu ya ada eventnya lagi, Pak saya minta balap. Ya akhirnya dikasih lagi gitu. Semoga podium. Nah dan itu pertama kali saya juara itu tahun 2017. 2017. Ya, pertama itu event pas di Loang Baluk itu. Pas event di Loang Baluk. Itu dapat podium 1 di ini, bracket 9. Pas itu 90, nggak ada Pakai lebih. motor apa tuh? Eric Jet Oh, ini. yang ini. Ya, tapi masih rangkanya warna biru dulu. Tapi sudah dipotong begini? Udah dipotong-potong? gini. Oke. Udah dari pertama kali buat udah gini. Langsung. Ya, dari situ juara terus. Pakai nomor start itu udah 44 tuh. Dari situ juara terus. Kalau setiap ada event nggak dapat 1 sampai 5 tetap Ada aja dapat gitu. gitu. Ya. Ya, masuk. Nggak dapat di kelas frustasi, dapat di kelas 140, tendak 130 gitu. Tadi itu akhirnya bengkel yang pertama yang Om bawa untuk event itu bengkel mana sih Om? Ya bengkel saya sendiri. Oh, jadi itu bengkel Ya, sendiri. saya sendiri. Kan dulu di sini itu Ya, ST-nya privater lah itu yang ya, ikut-ikutan aslinya itu. Privater. Kan dulu ada Ninja. Ninja itu kan modal karbu. Belum ada yang bisa garap gitu. Mau garap ke orang budgetnya Budgetnya kurang. nggak ada. Ya, itu pertama kali punya temen gitu. Saya rayu minta, ayo ikutin event aja sekali gitu. Mainin bracket atau apa yang penting main. Soalnya saya ikut-ikutan. pengen gitu. Daftarin, kurang uang di-sharingin gitu sama-sama 50, 100 gitu. Yang penting ikut. Pertama kali ikut juga nggak ngerti sekali sama lampunya. Udah lama biru baru di start tuh. Berarti ini sebenarnya awalnya dari tim privater memang berarti. Ya, privater sendiri. Kemarin ada yang Percaya ngasih gitu ya? daftar gitu. Kan bawa itu kan dari awal bawa motor sendiri. Terus tim yang pertama akhirnya suruh bawa motornya sama Om itu tim mana? Tahun berapa itu akhirnya?
Kalau tim yang lain kan Yang bukan- pertama mempercayakan ya, bawa motor saya nih gitu di event besok gitu. kalau yang itu saya minta di GJR dulu. Di mana? Di GJR. GJR. Ya, Bali. Oh, Bali. Ya, orang Bali. Di ini bengkelnya Gung Senger itu. Dia kan Gong Senger. pertama kali balap di Lombok kan saya yang ngajakin. DM kenal dari IG. Waktu itu ada balap di Labuan Haji. Pertama di Labuan Haji. Nah, saya DM suruh main ke Lombok. Dia bawa Ninja sama EPU 200. Tapi daftarnya dari sendiri gitu, daftar Oke, sendiri. oke. Ya, daftar sendiri. Tapi anehnya motor itu saya enggak pernah nyoba sama sekali, langsung megang, langsung bawa gitu. Tapi belum sempat podium pakai itu. Berarti Terus- itu termasuk tim pertama tapi Ya, tim Bali itu. Ya, dari tim Bali. Habis itu kenal sama Diki Ponge, DM, saling DM sama dia. Besok ada balapnya lagi di Labuan Haji. Naik sama MJM 29 Bali. Naik 130. Belum juga juara pakai itu. Itu tahun berapa Om? Sorry. Itu 2018 kan. 2018, Ya, berarti- 2018, 19. Podium pertama Baru tadi masuk. 2017. Ya, pakai Rizal ini. ya, Oke. Pakai motor sendiri Motor itu. sendiri belum. Ya. Oke. Tapi kalau pakai motor orang soalnya 2008. jarang setting gitu kan. Jadi beda-beda motor itu pasti beda-beda karakter gitu. Feel-nya lah gitu ya. Ya, jadinya agak susah bawa gitu. Habis itu ada event di Penas lagi, disuruh nyoba baru bisa podium. Sampai sekarang tetap podium. Tapi kalau bawa 130-nya nggak pernah dapat juara 45. 1 2 3 itu aja. Oh, hoki banget berarti. Ya, tapi kalau yang 130. Tapi kalau bawa ninjanya Mas Agus, bengkelnya WJM itu Agus Sugianto. Kalau WJM itu pas balap di Bali itu. Itu bawanya Ninja juara 45 itu. Berarti ya cukup hoki juga Om di 130 berarti kayaknya. Bikin lah. Yang penting saya dikasih nyoba itu pasti bisa bawanya. Chatting dulu lah gitu ya. Iya. Soalnya kan beda-beda motor, beda-beda karakter Berarti bawaannya. Pahami karakter motornya Iya. dulu gitu. Nah, Soalnya kan terus semua motor nggak sama gitu. apa lagi yang percaya akhirnya buat bawa motornya? Habis itu saya main ke bengkelnya DK Motor, saya minta sama Bos Denny dikasih. Itu ikut cuma 3 kali event lebih di dia. Ikutnya pertama ikut di dia bawa Matic 200. Oke. Punyanya bos dari Sumbawa kalau nggak salah itu. Itu dapatnya podium 5 pakai motor yang itu. Terus bawa apanya lagi di DK? Motor apa lagi? EPU Porting, Ninja tapi belum sempat juara pakai. Terus mau juara. Iya. Terus waktu-waktu suruh bawa motor orang itu sudah masih bawa bayar sendiri apa sudah dibayarin? Ya, yang sebagian ada yang bayar sendiri, ada yang dibayarin orang gitu. Oke. Pertama banget dibayarin orang itu yang kapan Om? Yang bawa motor mana? Artinya full, bukan Om yang ngeluarin duit gitu. Pas bawa motornya MJM itu, MJM. ya pas main 130 sama main Ninja itu. Itu Itu dibayarin sudah dibayarin. sama yang ini punya slip engine, Bos Andy itu. Oh, bosnya sudah. Ya. Akhirnya ada yang percaya gitu setelah berjuang gitu kan. Berarti benar-benar tim pejuang Om sebenarnya. Iya kan? Kan semua butuh proses. Ya, Tidak jelas ada lah. yang instan proses Nggak itu. bisa. Itu awal-awal itu akhirnya bisa dikasih izin ke orang tua itu gimana ceritanya Om? Akhirnya dikasih buat kan rata-rata orang tua pasti marah dong anaknya. Ya. Awalnya sih pas liaran tuh sama orang tua ditahu. Cuma ibu aja yang belum merestuin. Tapi ya namanya juga minta kan, baik-baik minta. Izin lah gitu ya. Ya didoain biar selamat gitu kan. Selama balap saya juga nggak pernah jatuh. Alhamdulillah ya. Ya, selama balap nggak pernah jatuh. Terus kalau resmian itu pas juara itu baru dikasih. Kalau belum juara saya belum dikasih. Ya, dikasih izin. hampir udah nggak balap lagi hampir. Hampir nggak Untung balap ada yang lagi. minjemin itu tuh. Harus terima kasih sama teman yang minjemin piala tuh. Itu yang bom JR itu yang minjemin. Untung dia yang minjemin. Aman selamat. Jadinya ada pemikat podium gitu. Nah kalau sekarang berarti pernah ikut di tim mana aja? Coba kita hitung-hitung Om. Di WJM Bali, WJM Bali. Terus. Pesona Balap Barat itu pernah. Terus MJM 29 Bali. Oke. Sama itu yang punya Ninja, Mas Agus. Oke. Terus Deka, DK yang di Lombok ya. ya
sama udah itu aja. Oh, sama di JMS. Di mana? Di JMS. Tapi mana sekarang udah bubar, udah enggak bubar lagi ya. Di JMS Gerung. Kan kalau di Gerung ada 2 di JMS. Oke. Di JMS Jawa sama di JMS Lombok. Sama kayak mereka alam juga kayaknya Iya. ada juga. Tapi sekarang dia udah balik di Jawa deh sekarang. Oke. Udah nggak balap lagi. Berarti sebenarnya kok bisa tim-tim Bali yang banyak raya Om ya? Awalnya kenalnya dari itu di Kiponge itu. Hmm. Awalnya kan kalau mau mulai start itu sering saling sapa gitu. Akhirnya saling DM gitu kan. Saya lihat dia bawa 130, wah motornya Diki banyak dibawa. Akhirnya pas ada event itu saya minta sama dia kan. Iyalah coba gitu Ya kita dicobain, saya minta sama yang punya dikasih gitu. Tapi pertamanya daftar sendiri gitu. Terus pas daftar sendiri, tapi kalau podium itu uangnya dibagi gitu, uang pendaftarannya dikembaliin. Intinya uang podiumnya itu bagi 3 gitu. yang punya motor bengkel Ya. sama kita lah gitu ya. Habis itu podium, ya pas ada event lagi disuruh lagi gitu. Sebelumnya podium itu sempat sih nggak disuruh, tapi saya yang minta lagi, rasa Dapat penasaran diri. gitu. Soalnya kan motornya kencang-kencang, cuma saya aja gitu yang masih kurang gitu. Makanya belajar dari situ, karena guru terbesar itu udah Pengalaman. pengalaman. Gitu. Karena orang yang belajar itu kan tidak ada yang tidak salah. Iyalah, dari salah dulu baru Ya, benar. baru. Oke, selama balap Om, suka dukanya Om, coba diceritain. Duka dulu deh. Duka yang paling Om ingat sampai sekarang nih selama karir balapnya yang mana sih? Kalau dukanya banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi kalau liaran itu. Kalau pas liaran ini di UD disuruh baca Pancasila aja. Gak bisa sama Pancasila. Grogi kali, grogi. Bukannya grogi. Ini kan kita liaran. 10 orang nih kan. 10 orang liaran, teman dari bengkel ke Udayana. Nah, sisanya itu 3 orang jalan keliling, biasa kan nyari musuh. Nah, kitanya diem di lapangan tuh. Saking lamanya saya nunggu, tidur dulu di sana. Tidurnya itu dibangunin sama kayak tim polisi 86 itu, disuruh bangun. Kamu ngapain di sini? Saya digituin. Nggak ada Pak, cuma main-main. Kamu kayak nggak punya rumah aja, digituin. Disuruh pulang. Tapi sebelum disuruh pulang, disuruh push up dulu. Habis push up, disuruh push up dulu. Sampai capek katanya dia. Push up aja, mungkin dia capek, ngelihatnya berhenti disuruh push up. Giliran gitu disuruh baca Pancasila. Saya cuma bisanya Pancasila 1 aja, seterusnya nggak bisa. Sampai diketawain gitu. Sampai sekarang saya nggak bisa Pancasila. Yang penting, tapi ada KTP tapi kan? Ada orang Indonesia aja. Aman. Tapi itu berarti belum digerebek balap berarti, masih nunggu musuh doang. Masih nunggu musuh doang. Yang lainan pada tahu cuma nggak mau ngasih tahu gitu. Yang lainnya Mau tahu. dikerjain aja gitu. Kacau. Habis itu disuruh push up lagi. Nggak bisa Pancasila disuruh push up lagi gitu. Ampun. Mungkin dia ngelihatnya capek makanya disuruh pulang langsung. Pula. Iya. Diampuni lah. Kalau pas event itu balapnya pas waktu race-nya hujan. Pakai RZ ini. Pas main 140 waktu itu. Kan saingannya nggak ada yang selain Yamaha RZ semua. Kalau kan kalau yang 140 yang dulu kan kelas campuran. Terusnya bisa masuk 125Z bisa kan. Kalau sekarang kan udah nggak bisa lagi. Paling yang non build up-nya Satria bisa main 140 RZ-nya aja. Nah, pas itu main 140 saingannya base time-nya yang paling tercepat itu 80. Soalnya kan race-nya hujan. Ya. Nah, pas race-nya hujan, saya ini join 2 orang sama temen, Anjar namanya dari Gerung. Join sama temen, dia yang main duluan. Nah, pas giliran saya main, air masuk di tangki, dibersihin dulu. Waktu dibersihin, ya dikuras. Belum ini dikasih waktu 15 menit. Karbunya dibuka, cuma dibuka kleman karbunya aja, dilepas karbunya, dipasang lagi, klemannya itu dia dol, nggak bisa kencang lagi. Habis itu saya yang maksain ketimbang saya yang rugi gitu. Nggak apa-apa, kencang-kencang sedikit, main udah saya gituin. Main, habis itu main, hujan nih kan, start. Pas mau top speed,
gara-gara kleman karbunya dol kurang kenceng, karbunya lepas. Padahal itu udah jamin sekali. Teman saya itu base time-nya 81 dia. Tapi RT-nya gede dia. Masa saya nggak bisa kurang dari dia gitu. RT-nya udah kecil. Ya, udah RT-nya kecil. Ya pasti juara udah ini. Target saya gitu. Pasti juara. Soalnya kan saingannya 8-0 yang paling kencang. Udah pasti oke lah gitu ya. Udah positif Pede, dapat udah udah itu. Yang penting jangan JS aja gitu kan. Pas itu start RT-nya bagus, pas motor speed tapi karbunya yang lepas. Ngecol. Itu prestasi banget rasanya itu. Kacau. Gak dapat itu. Tapi masih untung dapat di bracket 8 dulu itu. Kacau. Tapi itu terakhir main itu. Itu main di mana itu? Di Penas itu. Penas. Iya, Pejurda waktu itu. Dorong berarti baliknya dorong. Dorong kali. Dari finish dorong sampai start itu. Lumayan juga itu. Terus pengalaman balap resmian juga yang paling yang paling menyakitkan bagi saya itu balap habis bensin itu. Pernah juga? Pernah juga. Kacau. Waktu itu main 140 Banyak joinnya juga. kali. Apa? Banyak joinnya mungkin motornya. Bukan banyak joinnya, tapi kan main 140 dulu kan di bandara ini Tanau sana main 140. Waktu itu saya sendiri yang bawa, nggak ada temen join. Tapi kan mainnya main bracket 8 dulu kan. Tapi tangkinya udah full, tapi saking lamanya saya nunggu habis main bracket 8 baru masuk itu bensinnya habis gitu. Tapi udah tahu habis dipaksain aja start, siapa tahu bisa gitu kan. Siapa tahu cukup gitu kan. Ya, siapa tahu cukup. Habis itu pas di tengah-tengah itu motornya tiba-tiba mati gitu. Kok motornya mati, masa mesinnya yang mati? Diperiksa semuanya normal. Dibuka tangkinya udah nggak ada tetes pun yang keluar misalnya. Itu yang paling sakit tuh. Itu pasti dapat waktu itu. Kacau, karena pasti ya mereka tuh pasti lama nunggunya kan, Ya, nunggu pasti masuknya. lama itu. Oke, yang paling seneng sekarang? Kalau pas resmian itu pas momennya bawa yang paling seru bagi saya ya, yang nggak bisa saya lupain tuh main bracket itu udah 9 tuh. Yang pas bawa motor sendiri? Iya, pas bawa motor Berarti sendiri. factory menang pertama itu? Ya, pertama kali juara itu. Akhirnya 2017 itu. Udah nggak pinjam-pinjam piala lagi itu. Nggak bisa dipain parah Ya, ya? dari situ. Kacau. Temennya kita itu kalau nggak salah 15 orang, ini satu motor Krunya aja banyak itu. sekali. Ya. 15 orang itu. Tapi sekarang udah nggak tahu pada kemana teman-teman itu. Mungkin lagi seru-serunya lah. Ya, teman-teman lagi itu. seru-serunya itu. Lagi pas waktu itu juga banyak yang ngedukung gitu kan. Banyak yang ngedukung. Pas waktu itu mainnya race-nya hujan, pas balapnya hujan. Pas main bracket 9 itu paling seneng bracket 9-nya pas sekali gitu. Nggak Nggak ada, ada pasti lebihnya. menang. 9-0 gitu. Long balok dari exit ini berarti hal yang nggak bisa dipisahkan. Pertama kali gitu. itu. Pertama kali ada yang nyetak 9-0 juga. Nah, kalau ngomongin tim yang bikin Kelet bersinar itu tim yang mana sebenarnya? Yang bikin akhirnya orang banyak tahu Kelet nih, Rizal Kelet nih gitu. MJM 29 Bali. 29 Bali. Ya, soalnya kan sering bawa motornya dia juga kan yang 130. Mungkin dikira orang Bali malah. Hah? Mungkin dikira orang Bali. Malah sering ada juga yang bilangin saya, "Mas orang mana?" digituin. Nggak tahu dia orang saya asli Lombok. Cuma saya nggak bisa Pancasila aja saya. Kaca. Tapi ada KTP aman. Ada. Oke. Kalau orang nih nyebutin orang yang paling berjasa di karir balapnya itu siapa ya orangnya? Kalau saya itu orang yang paling berjasa itu semuanya sama. Yang intinya yang pernah ikut sama saya itu semua orang itu Berjasa. paling berjasa. Itu. Soalnya kalau kita nyebut satu kan, wah saya nggak dianggap gitu. Oke. Semua orang yang ikut sama saya itu yang paling berjasa. Berjasa semua Iya. ya. Harapan kedepannya untuk karir balapnya Om, mau seperti apa nih harapan kedepannya? Ya, pengen aja kalau ada pas balap resmian atau liaran nggak ngeluarin uang sendiri gitu. Pengennya ada bos yang kalau daftar didaftarin Full gitu. support gitu ya. Ya, mensupport. Kalau sekarang kan masih lah privater sendiri 1-2 kelas gitu.
Nggak Tapi full belum sekali belum penuh, gitu. belum penuh. Ya, belum penuh. Oke, ya mungkin ada di bos-bos yang lihat video ini kan mau gitu kan. Semoga aja gitu. Oke. Thank you Yom, by the way. Ya, ya. Udah terima ini. Dan ya nanti kita akan habis ini kita akan jawabin nih Om yang saya sudah posting kan di Instagram itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang banyak kan jalannya sih Om. Ada yang nanyain Gisel juga kan kacau juga nanti. Habis ini kita akan jawab guys. Kita akan sekali lagi masih bareng Om Izal Khaled di sini guys. Oke, thank you untuk sesi 2 ini Om. Thank you banget. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, di komen kalau ada yang mau dikomentari gitu ya. Dan di subscribe tentu channel YouTube Money Speed. Om Rizal pamit, sampai ketemu di sesi Q&A yang jawabin pertanyaan netizen.